konsep-konsep artikel ilmiah yang kita akan susun nanti menjadi sebuah bacaan yang menarik ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu artikel jurnal ilmiah. Seperti yang di slide itu, artikel jurnal ilmiah itu termasuk tulisan ilmiah populer Bapak Ibu. Disebut tulisan ilmiah populer itu karena tema yang dibahas itu adalah masalah aktual dan disajikan dalam bahasa yang mudah dicerna oleh pembaca. Maka nanti Bapak Ibu di dalam jurnal yang Bapak Ibu tulis nanti mohon ya ringkasan-ringkasan itu menjadi bacaan yang menarik dan mudah dicerna oleh pembaca. Yang kedua, jurnal adalah salah satu bentuk media massa cetak yang khusus memuat artikel ilmiah suatu bidang ilmu. Ya, maka di dalam submit nanti namanya itu adalah artikel Bapak Ibu yang disubmit itu. Yang jurnal itu berupa medianya, ya, artinya tempat untuk memasukkan artikel jurnal ilmiah ini. Apa tujuan penulisan artikel jurnal ilmiah ini? Yang pertama, penulisan artikel biasanya bertujuan untuk menawarkan pemecahan masalah, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Yang kedua, tujuan utama penulisan artikel ilmiah itu untuk menciptakan kompetensi menulis di kalangan pendidik. Kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua ya kalangan pendidik berupa dosen itu mampu secara komprehensif menulis artikel ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena harus diawali dengan ya paling tidak kajian-kajian mendalam. Literatur-literatur ini harus update. Dan kalaupun sesungguhnya ya dilakukan penelitian-penelitian berkala. Maka dari hasil penelitian tersebut bisa dijadikan artikel jurnal ilmiah. Begitupun guru, dilemanya misalnya seorang kepala sekolah, ya, seorang kepala sekolah atau seorang guru ingin naik pangkat, ya misalnya naik ke 4B, ya harus memiliki jurnal ilmiah atau jurnal terpublikasi di terakreditasi maupun di jurnal internasional terindeks. Sebagai contoh, seorang guru ingin menaikkan grade-nya, misalnya dari kepangkatan itu dari 4A ke 4B, maka dia harus, ya selain menempuh jalur pendidikan atau pendidikan profesi, guru tersebut bisa melalui penulisan jurnal ilmiah. Saya lanjut saja pada yang teknis. Bagaimana sistematika penulisan artikel ilmiah itu? Di dalam artikel ilmiah, Bapak Ibu, minimal ya, Bapak Ibu. Yang pertama ada judul. Judul itu ya 12 sampai dengan 14 kata. Sudah termasuk dengan kata penghubungnya. Ya. Baru yang kedua ada identitas penulis. Siapa yang menulis artikel ini? Ada berapa orang? Ya, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan siapa saja penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, penulis keempat, dan nanti di artikel Bapak Ibu itu ada alamat atau identitas Bapak Ibu. Ya, ada identitasnya untuk hubungan, artinya timbal balik nanti Bapak Ibu paling tidak mencantumkan email yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Setelah itu, sistematika penulisan artikel ilmiah ada abstrak, Bapak Ibu. Ada dua di situ, ada abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Ya, maksimal isi abstrak tersebut 250 kata. Bisa dihitung Bapak Ibu dengan menggunakan Word itu sudah kelihatan berapa jumlah kata yang tertulis di dalam abstrak tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat itu di dalam sistematika penulisan artikel ilmiah itu ada namanya keyword. Keyword itu kata kunci. Kata kunci itu kata yang benar-benar menjadi kunci. Itu ya paling banyak Bapak Ibu 3 sampai 5 kata. Ya. Yang formasi atau format dari artikel ilmiah yang lainnya itu adalah pendahuluan, ya. Pendahuluan, metode, hasil, pembahasan dan simpulan. Sementara ucapan terima kasih ini disesuaikan saja. Ada yang
berikan atau menuangkan ucapan terima kasih, ada juga yang tidak. Bisa dihilangkan, disesuaikan dengan artikel atau jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya, yang di akhir dari artikel itu, semua penulisan kita, baik artikel maupun proposal itu wajib menuliskan daftar pustaka. Daftar pustaka ini untuk keseragaman internasional itu penulisan daftar pustaka ya secara umum penulisannya kutipannya menurut sistem apa atau menggunakan association psikologi association. Itu apa ini? Itu menggunakan sistem abjad ya. Mulai dari huruf A penulisnya, nama penulisnya, B, C dan sampai Z. Ini yang perlu kita ikuti pola atau irama dari masing-masing jurnal itu. Kadang-kadang jurnal itu ada sedikit berbeda gaya atau khas atau ciri masing-masing jurnal tersebut. Tapi paling tidak komponen-komponen ini apa namanya mulai dari judul, identitas penulis, abstrak, keyword, pendahuluan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan ini adalah kerangka umum yang harus kita tulis dan muat di dalam jurnal kita. Saya akan bahas satu persatu. Apa yang dimaksud atau yang perlu kita jelaskan di judul. Judul, Bapak Ibu, hendaknya ringkas dan informatif. Dengan jumlah kata tidak lebih dari 14, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sudah termasuk kata penghubung. Boleh menggunakan judul yang kreatif dan menarik minat pembaca. Kata pengaruh, hubungan, dan studi kasus sebaiknya tidak digunakan sebagai judul. Penyebutan objek, tempat, atau bahan penelitian yang sangat terperinci dipaparkan di bagian metode. Artinya paling tidak untuk mengawali kata-kata di judul itu, ini katanya itu ada beberapa jurnal mensyaratkan untuk menulis itu kata pengaruh, hubungan, studi kasus, dan tidak perlu dicantumkan di judul itu. Tapi seperti yang lainnya juga penyebutan objek di tempat mana itu lokasi penelitian Bapak Ibu tidak perlu ya umum dipaparkan ya. Oke. Terus judul mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti. Ya, minimal 2 variabel, tapi kalau S2 ya variabel X dan variabel Y, 2 variabel Y ya cukup ya. Artinya variabel yang untuk variabel bebas dan 2 variabel terikat bisa dilakukan oleh Bapak Ibu penelitian S2 ini. Ya, sebagai contoh yang saya katakan tadi tidak perlu ada kata pengaruh, hubungan dan sebagainya di sini, cukup dengan judul seperti ini. Gaya kepemimpinan visioner kepala madrasah berbasis perilaku dalam penguatan kinerja guru. Ya. Sebagai contoh, gaya kepemimpinan visioner kepala madrasah berbasis perilaku dalam penguatan kinerja guru. Di sini sudah ada jelas di situ variabel-variabel yang dicari. Ada gaya kepemimpinan visioner kepala madrasah, ada perilaku dalam penguatan kinerja guru. Ya. Yang kedua, itu setelah pendahuluan Bapak Ibu, maksudnya setelah judul, ada namanya abstrak. Abstrak ini ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Itu isi dari abstrak, Bapak Ibu. Terus yang kedua, Bapak Ibu, abstrak itu ditulis dalam satu paragraf. Itu satu spasi, Bapak Ibu, dalam satu paragraf. Ditulis dalam 2 bahasa. Itu bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstraknya itu berkisar antara 150 sampai 200 kata atau 250 kata Bapak Ibu. Biasanya huruf itu bergantung dari tersebut, gaya tulis jurnal tersebut. Apa bisa Times New Roman, apa bisa Arial, apa bisa bentuk yang lainnya, font juga disesuaikan. Itu gaya dari jurnal masing-masing. Terus dari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum. Tidak boleh menggunakan singkatan. Bapak Ibu, ya.
Kata kunci terdiri dari atas 3 sampai 5 kata dan atau kelompok kata. Bapak Ibu bisa mengambil kata kunci yang sangat penting sekali. Antara kata kunci dipisahkan dengan titik koma. Bapak Ibu, misalnya yang judul tadi, satu variabel itu dikasih titik koma, satu variabel lagi titik koma. Ya, jangan sampai ada kata titik atau koma saja. Yang selanjutnya, hindari banyak kata penghubung dan, dengan, yang, dan lain-lain. Ya, kata penghubung itu ya akan memberikan warna informasi yang kurang pas nanti Bapak Ibu. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang kata kunci. Selanjutnya dari abstrak itu format yang selanjutnya yang ketiga pendahuluan Bapak Ibu. Apa isi dari pendahuluan itu Bapak Ibu? Pada bagian ini cukup mencakup latar belakang masalah isinya nanti Bapak Ibu bisa dikutip dari proposal Bapak Ibu nanti latar belakang masalahnya seperti apa. Ya, seperti ringkasan dari setiap penelitian yang telah dilakukan dan bagaimana sebuah percobaan akan membantu untuk menjelaskan atau memperluas pengetahuan dalam bidang umum. Ingat, jangan membuat pendahuluan terlalu luas supaya pembaca tidak bingung arahnya kemana. Ya. Pendahuluan yang menyajikan kajian pustaka beserta rujukan yang proporsional. Bapak Ibu di di rujukan apa di latar belakang maupun di pendahuluan itu sebaiknya Bapak Ibu menggunakan besertakan rujukan atau informasi-informasi dari penelitian terdahulu. Pembahasan dengan ringkas, padat dan langsung mengenai masalah yang diteliti, menyangkut landasan teorinya, historisnya, atau yang lain yang mengarah ke rumusan masalah, rencana pemecahan, dan diakhiri dengan tujuan dan manfaat. Bapak Ibu, bahwa isi dari pendahuluan itu ada kajian-kajian pustakanya, Bapak Ibu diringkas, ya nanti Bapak Ibu ada masalah yang dimunculkan, ada rencana pemecahannya seperti apa, tujuan dan manfaat penelitiannya. Itu yang ada di pendahuluan Bapak Ibu. Tidak banyak Bapak Ibu. 5 alinea juga cukup untuk memberikan informasi kepada pendahuluan. Yang penting tadi itu kajian pustakanya jelas, memberikan rujukan-rujukan proporsional, baru Bapak Ibu ada rencana pemecahannya seperti apa, ya tujuannya seperti apa, dan manfaat penelitian yang dikembangkan ini seperti apa. Itu dari pendahuluan. Terus metode Bapak Ibu, setelah pendahuluan itu nanti metode. Tidak ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Ya, tidak ada tersendiri. Sehingga di artikel jurnal ini cukup ringkas. Ya, ya judul, abstrak, ya pendahuluan, ya metode. Ya, selanjutnya metode. Metode Bapak Ibu informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi identifikasi variabelnya seperti apa, subjek atau bahan yang diteliti, instrumen penelitiannya, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, atau kalau ada penelitian eksperimennya itu ada rancangannya, desainnya, teknik pengambilan sampelnya seperti apa, analisis data dan model statistik yang digunakan seperti apa. Harus jelas di metodenya. Itu. Menggunakan jenis penelitian apa Bapak Ibu? Instrumen penelitiannya menggunakan tes atau non-tes? Kalau non-tes itu apa saja Bapak Ibu? Ya, rancangan percobaan kalau menggunakan penelitian eksperimen itu bagaimana merancang sebuah percobaan, desainnya seperti apa? Terus teknik sampel, pengambilan sampelnya seperti apa? Apakah cluster random sampling? Kalaupun itu yang lain seperti apa Bapak Ibu? Dan yang terakhir nanti adalah analisa data dan model statistik yang digunakan. Nah, kalau untuk pertanyaan nomor 1 atau rumusan masalah nomor 1 menggunakan analisis data dengan menggunakan cara apa? Apakah dengan statistik parametrik atau non parametrik? Menggunakan regresi ganda, menggunakan regresi sederhana, uji produk momen, atau yang lainnya. Itu yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu di metode dalam kajian
artikel ini. Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan. Artinya, Bapak Ibu tidak perlu lagi nama metodenya eksperimen. Tidak perlu dijelaskan metode eksperimen adalah tidak perlu. Bapak Ibu cukup metode yang digunakan di sini adalah metode kualitatif. Tidak usah dijelaskan kualitatif adalah, pendekatan kualitatif adalah, tidak usah. Bapak Ibu cukup memberikan rujukan saja atau acuannya dari mana Bapak Ibu mengambil referensi tersebut. Untuk penelitian kualitatif, metode penelitian dapat menyesuaikan. Disesuaikan saja sesuai dengan gaya penelitian kualitatifnya. Karena Bapak Ibu sudah memegang format, memegang buku penulisan, ya silakan dicantumkan bagaimana model dari penelitian kualitatif ini. Setelah pendahuluan metode, Bapak Ibu hasil. Ya. Hasil nanti Bapak Ibu hasil penelitian terdiri dari statika deskriptif kalau memang penelitiannya kuantitatif. Hasil uji asumsi dan hasil uji hipotesis dan kemudian dianalisis secara kritis maksimal 20% dari keseluruhan halaman naskah. Dipaparkan secara berurutan atau terpadu. Ya. Font ini Bapak Ibu diatur dan disesuaikan dengan gaya masing-masing jurnal. Bisa Times New Roman, bisa font Palatino Linotype 11, spasi 1,5 itu bergantung dari jurnal masing-masing. Ada yang menginginkan model tulisan seperti ini dan itu bergantung dari pilihan dari jurnal tersebut. Harus kita ikuti. Hasil penelitian dapat didukung dengan tabel, Bapak Ibu kalau ada tabelnya. Tampilkan grafik atau gambar sesuai dengan kebutuhan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Judul tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frasa, bukan kalimat Bapak Ibu secara ringkas. Misalnya di situ tabel 1 apa Bapak Ibu namanya, tabel 2 apa namanya Bapak Ibu, tabel 3 apa namanya, atau gambar Bapak Ibu, gambar 1, gambar 2, gambar 3 Bapak Ibu, itu disesuaikan Bapak Ibu. Seperti contoh dapat dilihat pada gambar. Gambar itu menunjukkan hurufnya itu kapital, huruf awalnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar badan, seterusnya. Itu disesuaikan. Begitupun grafik, tabel, dan sebagainya. Disesuaikan. Itu hasil. Nanti Bapak Ibu pembahasan. Ini yang paling inti Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang perlu disikapi, yang perlu dijadikan referensi oleh Bapak Ibu bahwa pembahasan itu adalah hasil temuan Bapak Ibu yang perlu diberikan informasi-informasi yang tegas. Ya, dari data yang sudah Anda dapatkan, Anda baru bisa membahas secara detail pada bagian pembahasan. Ya, kalau di hasil cukup menampilkan data saja, tidak perlu dibahas lagi, tidak perlu diuraikan, cukup data saja. Dari setiap hubungan antara variabel percobaan yang penting penting dan korelasi antar variabel dapat dilihat dengan jelas ya. Anda harus menyertakan sebuah penjelasan yang berbeda dari hipotesis atau hasil yang berbeda atau serupa dengan setiap percobaan terkait dengan penelitian yang dilakukan orang lain ya. Bapak Ibu, ketika menjelaskan di pembahasan ini sebaiknya Bapak Ibu menggunakan referensi yang up to date, artinya daya dukungnya. Kalau Bapak Ibu meneliti dan mendapatkan hasilnya seperti apa, harus ada teori pendukungnya. Menurut penelitian si A, menurut penelitian si B, menurut penelitian si C juga memberikan bahwa ibu dan bapak tidak hanya sekedar menyatakan bahwa manajemen kepala sekolah di suatu madrasah terjadi peningkatan dengan seperti ini. Kalau itu menurut hasil penelitian Bapak Ibu, bagaimana dengan penelitian orang lain atau penelitian yang relevan yang lainnya? Itu yang perlu disikapi oleh Bapak Ibu. Tidak serta-merta Bapak Ibu ya. Oke.
Untuk kesimpulan Bapak Ibu, yang halaman yang paling terakhir itu adalah simpulan Bapak Ibu dari isi pokok artikel itu. Simpulan itu hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan secara deskriptif. Maksimal 1 halaman Bapak Ibu atau beberapa poin. Kalau dia pertanyaannya itu ada ABC-nya, paling tidak bisa kita buatkan ABC-nya. Yaitu ditulis sepanjang 1 paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerikal katanya. Ada yang menginginkan dia dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk nomor, ya artinya 1, 2, 3 tidak perlu disimpulkan di situ, tapi dibuatkan dalam 1 paragraf. Ya. Itu Bapak Ibu inti atau poin yang paling besar di kegiatan menulis artikel ilmiah. Ya, sementara untuk daftar-daftar pustaka itu disesuaikan Bapak Ibu. Bagaimana cara mengutip referensi-referensi kemarin sudah Bapak Ibu diajarkan oleh Bu Dwi. Sumber-sumber yang jelas itu harus dimasukkan di daftar pustaka. Tidak boleh Bapak Ibu nama daftar ada di body note di atas atau istilahnya kita itu di catatan kaki. Baik, nanti di jurnal-jurnal ini, ya tinggal kita mendiskusikan bagaimana jurnal ini bisa terpublikasi dengan baik, sehingga Bapak Ibu hasil akhirnya nanti juga akan maksimal. Bapak Ibu silakan berkomentar atau diskusikan, nanti saya akan berikan tanggapan atau arahan Bapak Ibu. Disilakan Bapak Ibu. Sedikit. Karena sinyalnya agak kurang. Tadi apa yang Pelungus sampaikan. Ada dasarnya. Oh ya, wajib tapi itu. yang menjadi masalah itu. adalah keinginan Ya. dan kemauan saja dulu yang selama ini kita alami Pak Dokter. Yang menjadi pertanyaan saya sedikit terkait dengan yang pertama adalah masalah abstrak. Di dalam abstrak tadi dijelaskan ada kriterianya, mulai dari tujuan penelitian dan selanjutnya, dan itu sudah ada ketentuannya. Merujuk kepada simpulan tadi, di dalam simpulan itu juga akan meringkas hasil kalau di penelitian itu di dalam sebuah hipotesis penelitian. Karena di dalam sebuah hipotesis itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan. Apakah bisa dikaitkan dengan simpulan nanti untuk menjawab hipotesis atau hipotesa dari sebuah penelitian? Itu yang saya tanyakan Pak Dokter. Sementara ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Wildan yang saya hormati, kalau untuk kesimpulan Bapak Ibu itu intinya menjawab atau meringkas dari rumusan masalah yang ada Bapak Ibu, ya. Menjawab rumusan yang masalah yang ada. Berarti tujuan penelitian Bapak Ibu yang ada di situ paling tidak terjawab atau tersimpulkan di kesimpulan atau simpulan tersebut. Misalnya Bapak Ibu mempertanyakan 2 komponen Bapak Ibu. Nanti paling tidak
dua komponen itu tergambar di simpulan tersebut. Nah, sementara abstrak nanti Bapak Ibu yang pertama yang dimunculkan itu adalah tujuan dari penelitian Bapak Ibu, yang kedua metodenya, yang ketiga itu hasilnya, yang keempat itu simpulan. Di sana itu istilahnya itu dari isi jurnal atau artikel Bapak Ibu tergambar di abstrak itu. Ya, orang membaca di abstrak saja sudah tahu penelitian Bapak Ibu itu. Oh, penelitiannya jenis penelitiannya apa, hasilnya seperti apa. Ya, Bapak Ibu simpulan di situ sudah ada. Sehingga tergambar di abstraknya. Maka abstrak itu tidak boleh lebih dari 250, maksimal itu 250 kata itu. Dan memiliki kata kunci keywordnya, 2 atau 3 keyword. Maka dari itu, di akhir dari penelitian Bapak Ibu menulis di kesimpulan itu, arahkan berdasarkan tujuannya apa, sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Kalau tujuannya untuk mengetahui apa, ya Bapak Ibu harus jelaskan. Kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan, harus dijelaskan mengembangkan. Tergambar di kesimpulan itu. Dan kesimpulan itu tidak boleh banyak dan langsung kepada hal pokok yang Bapak Ibu ingin yang kepikiran yang kami pikirkan adalah apa ndak jadi itu katakan kami ribetkan kan di penyusunan latar belakang atau apa kerja samanya atau kelompoknya nanti di dalam penyusunan artikel itu. Dan yang terakhir Pak Dokter, kan ada publikasi ilmiah. Nah, mohon gimana alurnya ke sebuah kelompok, lalu bagaimana mempublikasikan ini? Apakah ada lisensi khusus ataukah tahapan-tahapannya? Ada 3 poin Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Jaini. Artikel ilmiah dan ilmiah. Kalau artikel ilmiah jelas Bapak Ibu, sumbernya jelas, itu hasil penelitian Bapak Ibu, yaitu merupakan kajian-kajian mendalam seperti referensi dan sebagainya itu digunakan tahap yang dasar sumbernya itu apa, gitu. Kajian-kajiannya ini berdasarkan hasil penelitian atau hanya sekedar Bapak Ibu opini, apakah Bapak Ibu hanya sekedar memberikan komentar, itu namanya nol ilmiah Bapak Ibu. Dasarnya itu adalah kajian atau dasarnya dari hasil penelitian mendalam atau Bapak Ibu dari rujukan-rujukan referensi yang Bapak Ibu gunakan. Sehingga penelitian itu ada penelitian kajian pustaka, Bapak Ibu. Ya, seperti kita ini mengarah ke kajian pustaka, Bapak Ibu. Ya, artinya mengutip atau memberikan dasar-dasar komponen itu berdasarkan rujukan-rujukan. Sementara yang non ilmiah itu tidak, Bapak Ibu. Dia akan berartinya penulisan lepas saja, Bapak Ibu. Ya, tanpa dasar, Bapak Ibu. Apapun Bapak Ibu komentari tanpa dasar itu tidak menggunakan rujukan yang jelas, Bapak Ibu tetap digolongkan tidak dalam ilmiah atau non ilmiah. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan penulisan berkelompok atau sendiri di dalam penyusunan jurnal itu ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, keuntungannya apa? Kalau kita menulis bertim atau berkelompok Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu bisa menulis dengan lintasan, artinya lintas di luar perguruan tinggi Bapak Ibu atau di luar sekolah Bapak Ibu, malah pihak jurnal atau pengelola jurnal sangat antusias
ya Bapak Ibu, karena ada rating atau ada istilahnya kita itu kenaikan barometrik dari jurnal itu sendiri. Tidak fokus hanya satu orang dari satu daerah tersebut. Sehingga di dalam jurnal itu kami disarankan itu ya, kalau misalnya jurnal di UIN Mataram, tidak semua orang UIN Mataram nulis di situ, malah akreditasi jurnal itu tidak menaik nanti. Sebaiknya itu lebih banyak orang luar menulisnya. Ya, bahwa keberadaan jurnal tersebut harus ditulis oleh orang luar. Semakin banyak orang menulis di situ dengan pihak luar, maka semakin bagus dikatakan jurnal itu. Terus yang kedua, dari hasil nilai, ya, bahwa di dalam jurnal itu sudah dibagi komponen penilaiannya. Misalnya Bapak Ibu untuk menaikkan pangkat, bahwa untuk penulis pertama, yaitu nomor 1 atau di awal namanya itu misalnya Haji Jaini, baru itu koma Pak Dayah, baru Pak Haji Wildan. Yang mendapatkan poin tertinggi itu 60% itu adalah penulis pertama. Sementara Pak Dayah dan Haji Wildan itu berada pada posisi pembagian 40% itu. Misalnya ada poinnya 10 jurnal tersebut. Pak Haji Jaini dapat 6, Pak Dayah bagi 2 dengan Pak Haji Wildan, yaitu 4, berarti 2 Pak Wildan, Pak Haji Dayah juga 2. Itu komponen dari penilaian ketika tulis bertim. Berbeda dengan menulis sendiri. Kalau Haji Jaini menulis sendiri, maka nilainya 100%. Misalnya nilainya 10, berarti 10 nilainya Pak Jaini kalau dihitung itu. Itu kalau berkaitan dengan tugas yang menulis tim maupun tugas kelompok. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak bisa menafikan juga, tidak semua tulisan kita itu banyak Bapak Ibu, pasti kita akan butuh orang lain. Titip nama Pak Dokter. Ya, paling tidak sehari ini ada tulisan penelitian Pak Haji Jaini. Bisa jadi nanti Pak Ajahari punya tulisan, oh ayo nebeng di tulisan saya. Nah, bisa sedikit demi sedikit kan bisa kumpul nilai tadi. Yang seharusnya dapat 10 itu sendiri, bisa saja bertiga mendapatkan nilai 10 itu. Ya, atau berempat dari penelitian teman-teman itu. Maka elaborasi dari penelitian itu sangat baik. Dan pertanyaan yang ketiga tadi, mohon maaf, apa tadi Pak Haji Zaini yang ketiga? Model publikasi dari jurnal itu Pak Dokter. Okay. Model publikasi jurnal ilmiah itu, pertama pastikan dulu bisa diterima atau tidak jurnal itu harus sesuai dengan template-nya. Ya Bapak Ibu, harus sesuai dengan model jurnal. Sebagai contoh, saya akan masuk ke salah satu jurnal tadi, misalnya Bapak Ibu, saya akan lihatkan jurnal yang ingin kita cari tadi. Ya, sebentar saya buka dulu jurnal yang ingin kita dapatkan. Ya. Salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya contoh jurnalnya saya akan salah satu jurnal misalnya Sinta 3 Uncuka ya gitu. Ini Bapak gaya tulisnya ya, sehingga Bapak Ibu dibutuhkan dalam hal ini mengikuti template itu. Kalau sudah memenuhi template itu Bapak Ibu, artinya model tulisan itu baru kita bisa ya diterima. Kadang-kadang saklaknya penurut jurnal tulisan Bapak tidak sesuai dengan template ini. Bapak Ibu ini. Nah, di sebelah kan ini jurnal Bapak Ibu yang saya tadi katakan, ada nama jurnal di sini Manageria. Jurnal ini jurnal manajemen pendidikan Islam yang penerbitnya itu Uinsuka Yogyakarta. Bapak Ibu kapan bisa atau ingin tahu bagaimana cara melihat template-nya? Ini lihat Bapak Ibu ini di sebelah kanan ini ada template ini. Jurnal template-nya, berarti modelnya. Ini dalam bentuk Word. Tinggal klik Bapak Ibu. Ya. Ada di screen Pak Dokter. Ya, tidak ada ya? Oke. Belum tampil Pak. Oke, sebentar ya. Oke. Masih ini aja nama jurnal aja yang muncul. Oh gitu. Baru nama jurnal ini ya, jurnal akreditasi. Iya, iya. Muncul, kan, ya? Iya. Oh gitu. Oke. Diulang Pak Dokter. Ya.
Kalau yang ini bisa lihat yang ini? Belum. Komponen ini, komponen apa namanya internetnya ini bisa? Bisa, Atau bisa. belum? Bisa lihat kalau Bisa. komponen internetnya ya. Sinta 3 sampai 5 itu. Ya. Ya. Oke. Sinta 3 sampai 5 ini, Bapak Ibu tinggal klik ini dan nanti ada template-nya Bapak Ibu. Itulah template ini adalah format tulisannya di jurnal tersebut Bapak Ibu. Terus dari masing-masing template ini berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, ada yang menginginkan hurufnya Times New Roman, ada yang menginginkan hurufnya Arial, ada yang menginginkan hurufnya yang berbeda. Maka Bapak Ibu harus pastikan dulu tulisan Bapak Ibu atau template jurnal itu mengikuti. Ya. Untuk mempermudah Bapak Ibu, ya sebaiknya komponen tersebut harus Bapak Ibu download secara sekaligus itu di mana tulisan-tulisan orang atau tulisan-tulisan peneliti lain yang sudah terpublikasi. Itu jauh lebih mudah Bapak Ibu dibandingkan kita langsung menulis di template yang ada. Nanti bingung. Karena ada jurnal orang yang sudah tulis itu, yang Bapak Ibu download itu, tulis saja mengikuti mereka polanya. Ya, mulai dari judulnya, namanya siapa, Bapak Ibu, emailnya yang ditulis di situ, abstraknya seperti apa, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, serta kesimpulan Bapak Ibu dan daftar pustaka. Itulah gambaran-gambaran yang pertama kali harus Bapak Ibu ikuti. Kalau itu tidak diikuti, Bapak Ibu, maka mohon maaf, sakleknya pengelola jurnal, template atau jurnal yang Bapak Ibu kirim tidak sesuai dengan jurnal kami, maka itu reject langsung Bapak Ibu, ditolak Bapak Ibu. Maka di awal itu harus benar-benar kita ikuti selingkung dia itu penulisannya. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara mensubmitnya? Ya, cara mensubmitnya mudah Bapak Ibu, tinggal nanti di pertemuan berikutnya saya akan mengajarkan langkah-langkah bagaimana hasil jurnal yang Bapak Ibu buat ini masuk di dalam template atau masuk di dalam jurnal yang ingin kita tuju. Maka tawaran saya tadi di masing-masing ini jurnal ini Bapak Ibu mohon bisa dicermati jurnal mana yang Bapak Ibu ingin kirim, nanti bisa dimulai dari sekarang mengambil template-nya. Ya, bisa dipelajari template-nya di situ. Ya. Ya, mulai dari mau Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 itu haknya Bapak Ibu, tinggal dilihat bagaimana prospeknya tulisan Bapak Ibu bisa diterima atau tidak dari hasil ini ya. Ya, bisa dibaca oleh Bapak Ibu kajian-kajian dalam penelitian bagaimana cara menulis latar belakang atau pendahuluan di jurnal ini. Oh, jurnal ini maunya seperti ini. Bisa dibaca salah satu artikel yang Bapak Ibu download. Salah satu cara yang lainnya Bapak Ibu bisa diterima di jurnal itu, paling tidak kutipan Bapak Ibu mengutip itu ambillah dari sebagian dari jurnal itu. Ada 3 atau 4 jurnal yang Bapak Ibu menulisnya itu di jurnal itu dan mau disubmit di jurnal itu, paling tidak ada tulisan orang yang menerbitkan di jurnal itu Bapak Ibu. Jangan kita ego Bapak Ibu. Artinya saya tidak mau mengambil itu. Salah satu untuk menaikkan rating dari jurnal tersebut, dia periksa itu Bapak Ibu. Oh, dia ini sudah mengambil jurnal dari jurnal ini gitu, referensinya. Maka ada untungnya bagi mereka yang punya jurnal. Oh, dia bagus ini, tulisan ini ada referensi dari jurnal kita ini. Itu salah satu pikiran mereka bisa diterima. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, salah satu ciri atau jurnal kita diterima Bapak Ibu adalah jurnal ini tidak plagiasi. Itu intinya Bapak Ibu. Tidak plagiasi itu ketika dicek plagiasi di bawah 25% Bapak Ibu, ya ternyata jurnal itu bagus. Ya, kalau di atas 25% Bapak Ibu disuruh revisi lagi nanti. Kadang-kadang di reject Bapak Ibu. Kadang-kadang langsung ditolak. Tidak mau ribet mereka. Apalagi Sinta 1, Sinta 2 itu sudah penulisan yang nasional maupun internasional, ya mereka langsung tidak mau pusing Bapak Ibu, karena pengirim jurnal itu ratusan bahkan ngantri Bapak Ibu. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang dari beberapa jurnal yang saya tawarkan itu bisa dipelajari
bisa dicarikan template-nya atau contoh penulisannya di jurnal tersebut. Bapak Ibu tinggal kutip saja, sesuaikan dengan judul yang Bapak Ibu sudah kumpulkan di Ibu Dwi. Tinggal dikonsultasikan di saya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, supaya diterima itu tidak boleh banyak Bapak Ibu. Minimal 5, maksimal 10 dengan daftar pustaka itu Bapak Ibu. Ya. Maksimal 5 lembar, 5 halaman, dan maksudnya minimal 5 halaman dan maksimal 10 halaman Bapak Ibu. Itu yang jadi pijakan orang. Tidak boleh sampai 20 halaman, 15 halaman. Tidak bisa Bapak Ibu. Ini bukan proposal tetapi artikel Bapak Ibu. Sehingga di situ keunikan dari artikel itu. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan atau yang masih kurang silakan ditanyakan lagi. Ya, tambahan Pak Dokter. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Haji Agus duluan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila Haji. Pertama-tama yang Nunas Agung Ngampure baru bisa nyambung karena lelah sekali nyari sinyal ini. Ya. Mohon maaf Pak Dokter. Jadi alhamdulillah. Jadi sepotong-sepotong saya dapat penjelasan tadi tentang bagaimana menulis jurnal atau artikel. Maka apakah judul yang akan kita tampilkan ini bisa sama dengan proposal kita atau cari yang lain Pak Dokter? Oke. Bisa sama dan bisa beda. Halo? Bisa sama, bisa beda Pak. Halo? Halo? Pak Haji ya, saya dengar Pak Haji. Masya Allah, sinyal lagi. Ya, oke. Bisa sama, bisa beda Pak Haji. Bergantung dari Pak Haji mau meneliti yang mana. Kalau merasa Pak Haji itu sudah siap dengan artikel yang lain, kajian yang lain silakan. Tapi kalau Pak Haji mampu menyusun dengan yang sama tadi, dengan menampilkan hal-hal yang bagus, silakan Pak Haji. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada. Ya. Karena artikel ini kan hanya pendahuluan saja, artinya hasil awal saja bisa saja ditampilkan. Beda lagi nanti setelah Bapak Ibu meneliti hasil tesis Bapak Ibu sudah beda kajiannya itu, hasil penelitiannya. Ya. Gimana Pak Haji Agus tadi? Bisa? Ya, ya. Sekarang bisa nyambung. Subhanallah. Jadi pertanyaan singkat saja. Ya. Oke. Ya. Jawabannya bisa Pak Haji, bisa sama, bisa beda itu. Tinggal pelunggu pusatkan perhatian tadi itu pertama ikuti template, intinya format tulisan itu. Karena masing-masing jurnal ini berbeda-beda keinginannya. Ada yang hurufnya 11, ada yang menggunakan fontnya, menggunakan jenis huruf Times New Roman, Arial dan sebagainya. Itu diperhatikan karena apa? Mereka jurnal ini mau mengambil yang instannya itu, yaitu yang sudah jadi Bapak Ibu. Tidak lagi mereka mau edit-edit yang huruf, kata-kata. Pasti Bapak Ibu diminta untuk mengulang atau diperbaiki. Itu yang perlu. Kalau judul saya kuliah. Gimana Pak Ji? Ya, alhamdulillah, matur tampi asih. Insyaallah kita belajar lagi nih. Silakan. Mari Bu Fitia. Ya, terkait dengan penjelasan tadi Pak Dokter, karena tadi ditampilkan ada hasil juga ya yang akan kita masukkan ke jurnal. Nah, ketika kami memulai menulis sekarang ya, berarti kami kan baru bisa sampai metode ya Pak Dokter ya. Nah, kalau target dari UIN sendiri termasuk mata kuliah ini bagaimana Pak Dokter terkait artikel ilmiah ini? Ya, artikel ilmiah ini publish Bapak Ibu, tetap di kita publish dengan komponen yang sudah ada tersebut, mulai dari judul, terus identitas Bapak Ibu, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Pertanyaan Ibu mungkin akan menjawab ini. Kenapa kok kami belum melaksanakan penelitian kok ada hasil gitu? Itu pertanyaannya. Bukan itu yang dimaksud dengan publikasi di sini. Yaitu berdasarkan referensi saja Bapak Ibu, kajian-kajian referensi saja, secara teoritis saja. Ya, itu kajiannya kajian referensi namanya Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu menampilkan hasil karena memang belum penelitian. Ya, harus Bapak Ibu elaborasi kajian-kajian yang ada sehingga Bapak Ibu dibutuhkan informasi yang banyak, tidak hanya 1 atau 2 jurnal atau artikel yang Bapak Ibu download untuk menjadikan referensi. Sebanyak mungkin supaya Bapak Ibu bisa
menghasilkan kajian awal ini menjadi kajian pustaka yang bagus, Bapak Ibu. Tidak perlu hasil yang sifatnya ada tabelnya, ada statistiknya, tidak seperti itu. Sehingga di situ metode penelitian Bapak Ibu bisa saja berubah. Jenis penelitiannya kualitatif, kajiannya apa nanti? Teknik pengambilan datanya bukan lagi mungkin yang kalaupun itu kajian pustaka mungkin berdasarkan observasi saja dan sebagainya. Tidak perlu Bapak Ibu ribet gitu memikirkan, oh saya kan belum penelitian, mana hasilnya, itu bukan seperti itu. Ya, harus berdasarkan atau berbasis referensi saja. Oh, berarti akan kami rubah ya isi kayak metode itu Pak ya, karena kan beda sekali ya kalau ke pustaka. Betul. Ya, betul Bapak Ibu. Karena metode yang Bapak Ibu kan bisa saja nanti kan berubah, kajiannya itu adalah kajian pustaka atau pendalaman yang ya lebih ke kajian pustaka lah gitu. Karena referensi yang digunakan ini. Cuman Bapak Ibu tidak mengulang dari awal karena referensinya itu sudah padat lah istilahnya saya itu, karena Bapak Ibu sudah mendapatkan tugas sebelumnya untuk mengumpulkan jurnal atau mengumpulkan proposal itu berdasarkan referensi yang ada. Ada sampai berapa jurnal Ibu Fitriah yang sudah terpublik, yang sudah terdownload atau sudah digunakan dalam proposal? Kalau yang bentuk jurnal saja. Iya, udah jurnal di atas 20 kayaknya. Iya, malah Inggris, Inggris dan Indonesia. Iya, Bapak Ibu, itu kalau untuk referensi sekarang ini ya minimal 30 lagi Bapak Ibu ya. Artinya supaya Bapak Ibu bisa menjadi kajian pustakanya gitu. Oke. Baik mulai dari latar belakang sampai pembahasan itu berbasis jurnal Bapak Ibu. Ya, tidak perlu lagi memikir saya belum ada hasil, tidak perlu lagi ini itu, tidak perlu lagi. Sudah Bapak Ibu ya, kajian pustakanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi Ibu dan Bisa Bapak? Nyambung pertanyaan Bu Pit, Pak Dokter? Ya, silakan. Tadi kan di mata kuliah ini tidak perlu sampai menampilkan hasilnya, Pak Dokter. Nah, kalau memang tidak menampilkan hasilnya, berarti namanya setengah jadi, Pak Dokter, atau cukup dengan referensi itu saja. Sementara di referensi itu katakan saja misalnya jurnalnya itu bersifat mencari pengaruh misalnya atau hubungan, kan gitu. Iya. Nah, berarti saya berpikir Pak Dokter kalau belum menemukan hasilnya, berarti jurnal itu belum penalti atau baru setengah jadi. Betul. Kalau judulnya pengaruh, Bapak Ibu harus ada kajian penelitiannya. Bapak Ibu harus menggunakan kajian objek itu, variabel itu. Yang dimaksud dengan saya tadi adalah kajian pustakanya. Penelitian Bapak Ibu tidak lagi menggunakan kata pengaruh lagi, tapi Bapak Ibu harus berdasarkan referensi kajian Bapak Ibu sekarang ini. Harus berdasarkan referensi. Sehingga hasil penelitian dan pembahasan nanti bukan data yang sifatnya data statistik, tetapi data yang berbasis referensi. Ya, referensi. Bukan setengah jadi lagi, tetap satu utuh nanti. Tetap jadi dia. Tetap jadi, ya, dengan komponen yang ada tersebut. Ya, bukan lagi judulnya pengaruh atau hubungan. Kalau pengaruh dan hubungan, Bapak Ibu harus melaksanakan elaborasi penelitian, menggunakan kajian-kajian yang mendalam, itu ada treatmentnya dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu, penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam menulis jurnal ini hanya sebatas menggunakan referensi. Gunakanlah referensi-referensi yang ada tersebut, masukkan di dalam kajian pembahasan maupun hasil penelitian Bapak Ibu. Ya, ya Pak Haji Beldan ya, atau Haji Zaini, silakan. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan selalu sehat terus Bapak Ibu, karena puasa ini kita tetap eksis. Mungkin Bapak Ibu masih di sekolah ini kelihatannya. Sudah pulang Pak Dokter. Di rumah. Alhamdulillah sudah pulang di rumah ya. Berarti pagi mungkin sampai jam 11 mungkin Bapak ya, untuk sementara ini di sekolah. Ya kita aktivitasnya tetap kita tingkatkan protokol kesehatan ini, karena apa? Di Kota Mataram ya masih landai, tidak terlalu signifikan sekarang. Tapi kita tetap menjaga
Ya, tapi disarankan katanya itu di masjid seperti ini itu, saya bilang masih lah, insya Allah kita jalan saja, saya bilang gitu, tidak perlu takut gitu. Yang penting kita jaga semua gitu, jaga jarak, ya menggunakan masker dalam masjid itu cukup bisa membantu kita. Kadang-kadang itu dah, kalau di kampung-kampung kan beda nuansanya. Kalau di kota itu sudah ada aturannya masuk masjid ini. Kalau di Lombok Tengah atau apa di desa-desa kan masih asal mereka bisa taat kepada protokol kesehatan ya mungkin bisa saja. Kalau di sini cukup sensitif. Ya. Bagaimana tugas-tugas yang lain di dosen-dosen yang lain sudah selesai Bapak Ibu sampai mid? Masih proses Pak Dokter. Ya, okay. Ada yang sudah juga. Ya. Ada yang banyak yang sudah. Kalau Ibu Dr. Dwi hari ini deadline waktunya Pak Dokter. Ya. Mulai besok untuk saya ini coba sedikit-sedikit Bapak Ibu gunakan template yang mana. Pilih salah satu Bapak Ibu. Di jurnal tadi yang paling slide terakhir itu silakan Bapak Ibu mau. Jangan terlalu banyak, misalnya cukup 2 orang saja mengirim 1 jurnal ke tempat itu. Supaya potensi diterimanya itu Bapak Ibu, oh ini dari pasca UIN semua ini kan gitu. Enggak bisa muat. Harusnya Bapak Ibu pikirkan bisa sendiri peluangnya bisa atau bisa berdua, maksimal 2 orang kayak berkunjung ke jurnal itu paling tidak. Dipastikan bagaimana bentuk tulisan itu, gaya penulisan jurnal itu sangat sensitif Bapak Ibu di awal mereka periksa itu. Maka saran saya ya Bapak Ibu sedikit ya, karena referensi sudah ada, tinggal dimasukkan dalam bentuk jurnal tersebut. Yang paling sedikit Pak Dokter. Ya silakan Pak Haji. Ini yang menjadi momok kan masalah plagiarisme. Ya. Tadi katanya Pak Dokter di bawah 25% aman. Tetapi yang mau Tiang tanyakan dan diskusikan dengan teman-teman, ya. di bagian mana saja yang rentan menjadi entry point untuk mengecekkan plagiarisme itu tersebut? Apakah di kajian hasilnya, di pembahasan, dan yang mana Pak Dokter? Terima kasih. Biasanya itu kalau cek plagiarisme kan sistem Pak ya. Kita masukkan jurnal kita di dalam sistem itu, dia akan mencari gitu ya, mencari kata-kata yang sama berurutan ya. Ya, kalau dia berurutan itu kalimatnya itu ya menggunakan cek paling tinggi 100%, misalnya dia menggunakan maksimal Bapak Ibu yaitu deretan 5 kata, yaitu menjadi 1 kalimat itu akan terdetek menjadi merah kalau tandanya kalau ada tulisan itu. Ya, akan detek. Di mana komponen itu semua Bapak Ibu mulai dari judul sampai dengan kesimpulan kecuali daftar pustaka. Kalau daftar pustaka wajar karena sama. Ya kan? Pasti kita akan mengambil jurnal orang atau nama jurnal orang, tidak mungkin akan dikatakan plagiasi karena itu sumber. Ya, tetapi kalau berkaitan dengan judul, abstrak, pendahuluan, metode maupun hasil dan pembahasan itu dan kesimpulan wajib diseleksi oleh sistem ini. Bapak Ibu, intinya adalah jangan sampai menggunakan bahasa langsung atau kutipan langsung. Gunakanlah bahasa kutipan tidak langsung, tapi maknanya sama. Itu yang terjadi yang bisa membantu kita. Jangan sampai Bapak Ibu copy menurut pendapat si A langsung copy semua pendapat itu. Kecuali terjemahan undang-undang boleh Bapak Ibu. Tapi kalau yang lain harus diterjemahkan, harus disadur lagi oleh Bapak Ibu. Diperasa ya. Ya, sehingga Bapak Ibu, nanti saya akan bantu Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu kirim, akan saya cek plagiasi dulu. Ya, proposal Bapak Ibu, berapa persen yang ada di situ. Sehingga Bapak Ibu, ya tidak perlu membayar lagi cek plagiasi kemana-mana. Saya sudah ada kodenya atau passwordnya untuk mengecek plagiasi, sehingga Bapak Ibu tidak perlu membayar di mana-mana. Alhamdulillah. Nanti cukup kirim ke saya, ya. Kirim ke saya nanti saya akan cekkan. Nanti Bapak Ibu akan ada tanda merah di situ, ada kuning, ada hijau. Kalau merah itu wajib Bapak Ibu merubahnya sehingga Bapak Ibu bisa membuat kata-kata sendiri lagi tanda merah tersebut. Misalnya Bapak Ibu dari satu alinea tersebut merah, maka apa yang Bapak Ibu
supaya tidak merah, ya harus dirubah kalimat tersebut sesuai dengan kata-kata yang bermakna sama. Bisa Bapak Ibu menggunakan atau ungkapan-ungkapan yang lain yang memiliki makna sama sehingga Bapak Ibu tidak terdetek. Persis yang dikatakan persis itu Bapak Ibu sama dengan tulisan tersebut yang sudah di-online-kan sebelumnya. Itu sih kendalanya Bapak Ibu. Kalau sumber wajib Bapak Ibu mencantumkan si A, si B, si C-nya kutipan Bapak Ibu. Walaupun itu bahasa Bapak Ibu, tapi wajib Bapak Ibu karena Bapak Ibu menyadur atau merubah bahasa orang tersebut. Wajib memasukkan nama tersebut, nama orang yang punya jurnal tersebut di kutipan yang Bapak Ibu rubah. Itu Pak Haji Wildan. Oke, Pak Dokter, nanti Siap memulai semua ini? Ya, siap. Gitu. Insyaallah. Bapak Ibu tidak perlu nunggu hari H untuk konsultasi. Silakan Bapak Ibu kirim aja dulu draftnya. Pak dosen, saya sudah menggunakan draft ini. Bagaimana menurut pelunggu atau kesuksesan dari jurnal ini? Tinggal Bapak Ibu kirim saja template yang Bapak Ibu tulis. Judulnya, outline isinya apa yang Bapak Ibu baru isi itu silakan ditulis saja, ringkas saja dulu sebelum Bapak Ibu masuk ke yang sebenarnya. Bisa diringkas dulu, bisa ditulis pelan-pelan Bapak Ibu dengan menggunakan template atau jurnal yang sudah diterbitkan oleh orang tersebut. Bisa Bapak Ibu. Ya. Insyaallah. Ya, tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya, tinggal kita akan tunggu progresnya. Tidak perlu banyak dulu, minggu depan itu paling tidak template sudah Bapak Ibu sepakati. Bapak Ibu pastikan template-nya adalah Word-nya itu Bapak Ibu paling maksimal 10 halaman nanti Bapak Ibu buat. Kalau bisa kurang sangat baik Bapak Ibu sampai dengan daftar pustaka tersebut. Karena kajian ini kita gunakan kajian pustaka saja. Oke. Mungkin itu saja cukup Bapak Ibu. Pak Dokter, kami tunggu file PowerPoint-nya untuk ngecek template ya. Makasih banyak. Langsung saya kirim ini ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu semuanya. Amin. Mohon doa Bapak Ibu semua. Saya juga ini tetap eksis juga walaupun tidak bertemu, kita mudah-mudahan saling bantu-membantu Bapak Ibu mendoakan satu sama yang lain ya. Semoga Pak Dokter sekeluarga sehat. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Haji, Pak Dayah dan kawan-kawan semuanya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.